Pasti banyak di antara kalian yang setiap bulan kelebihan jam kerjanya, ya kan? Nah, kalian memprotes, bingung mau protes kemana, nggak tahu cara ngitungnya pula. Padahal jam kerja kalian setiap bulan itu harus sesuai dengan aturan. Kemudian kalau kelebihan jam kerja, apa yang seharusnya kalian lakukan? Kalau di rumah sakit, di puskesmas atau di klinik atau dimanapun lah, pokoknya bukan hanya di kesehatan tapi juga di tempat-tempat lain, buruh-buruh itu ya, yang mereka bekerja kelebihan jam kerja, maka mereka mendapat uang lembur namanya. Nah, perhitungannya kan sudah diatur sedemikian. Tapi yang paling penting kalian harus tahu dulu berapa sebenarnya jam kerja kita setiap bulannya, ya, tiap bulan, karena dihitung per bulan. Per minggu juga bisa sih, tapi biasanya per bulan lebih efektif. Karena di antara bulan itu ada yang kelebihan. Kan sebulan hanya 4 minggu saja. Nah, kelebihannya gimana? Oke ya, saksikan di video ini aku akan membagi pengetahuan tentang bagaimana menentukan jam kerja bulanan kita di tempat bekerja. Oke? Menghitung jam kerja karyawan. Ini kita bisa lakukan di semua tempat dan semua bidang yang melakukan pekerjaan menggunakan jam kerja. Setiap perusahaan atau institusi yang mempekerjakan karyawan itu wajib mengetahui berapa jam kerja setiap karyawannya, baik yang kerja shift maupun non shift ya. Kalau kerja shift ya berarti dia jaganya bisa 24 jam ya. Dia dibagi menjadi 3 shift, 4 shift atau 2 shift bisa. Yang penting dia tidak satu shift. Nah, sedangkan yang non shift maka dia bekerja satu hari itu hanya di pagi sampai sore hari saja. Oke, kita hitung dulu ya sebelum kita membuat jadwal dinas misalnya. Kita buat dulu, kita tahu dulu bagaimana cara menghitung jam kerja karyawan. Nah, di dalam jam kerja ini di Indonesia sendiri sudah diatur ketentuannya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2013, yaitu 8 jam sehari atau 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja. Jadi kalau misalnya masuknya setengah 8, ya tambahkan saja 8 jam, jadi pulangnya jam 15.30. Atau 7 jam sehari, 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja, ya. Kenapa? Karena dia 6 hari kerja, jadi 7 jam sehari, 40 jam seminggu, sama-sama 40 jam seminggu. Nah, ketentuan ini merupakan batas maksimal. Jadi 40 jam seminggu itu adalah maksimalnya. Yang artinya pengusaha boleh mempekerjakan karyawan kurang dari 40 jam dan sebaliknya tidak boleh lebih. Kalau dia lebih berarti dihitung lembur, ya kan? Gimana cara membayarnya? Gimana cara menghitung lemburnya? Yaitu ya nanti ya di materi yang nantilah akan saya sampaikan juga. Yang penting kita sudah tahu bahwa tidak boleh melebihi 40 jam. Apakah setiap orang boleh sama? Boleh saja. Apakah beda? Boleh juga ya. Tergantung dari aturan atau kebijakan yang berlaku di perusahaan masing-masing. Seperti yang jelas ini aturan bakunya. Nah, kalau kita hitung secara total, jam kerja tahunan itu dalam 52 minggu dikali 40 jam berarti 2080 jam. Kan per minggu dia. Ya. Mau dia misalnya liburnya hari Minggu saja atau hari Sabtu atau Jumat atau tidak tentu liburnya, ya boleh-boleh saja diatur, yang penting 2080 jam dalam setahun. Nah, kalau dihitung per bulan, meskipun ya kalau dihitung secara detail beda-beda, nah dia tinggal bagi saja 2080 ini kita bagi 12 bulan jadi rata-rata 173 jam. Tapi ini rata-rata saja ya. Kalau per bulannya misalnya Januari Februari itu nggak seperti ini cara hitungnya. Per bulan beda-beda jamnya. Nanti kita hitung. Nah, ini kalender tahun 2020 ya. Nah, di sini sudah ada di Januari sampai Desember. Sudah juga disebutkan kapan hari libur nasionalnya, di bawah ini ada ya terangannya. Nah, ini banyak sekali hari libur di tahun 2020 ya. Kita lihat terutama di bulan Mei, karena bulan Mei itu ada hari raya Idul Fitri ya. Oke. Nah, menurut Menteri Koordinator PMK, pemilihan hari libur dan cuti bersama tahun 2020 mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas hari kerja
serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta. Jadi semua institusi, perusahaan ya yang mempekerjakan karyawan itu merujuk ke sini. Nah, kesepakatan libur nasional cuti bersama di tahun 2020 ini juga mempertimbangkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 76 tentang cuti PNS, kalau yang PNS ya. Kemudian peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai sipil negara, masih berbicara PNS. Keputusan Presiden nomor 3 tahun 83 tentang perubahan Kepres 251/1967 tentang hari libur nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Kepres nomor 10 tahun 71 dan peraturan Presiden nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi Kementerian Negara. Memang dia lebih banyak rujukannya untuk PNS, tetapi juga bisa digunakan di swasta karena prinsipnya hampir sama saja. Nanti ada beberapa perbedaannya, bisa dilihat dari aturan-aturan yang berlaku. Kemudian Menteri Koordinator PMK dan para menteri yang istilahnya selintas itu menandatangani SKB atau keputusan bersama tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2020 ya. Jadi sudah ada, tinggal dilihat saja. Nah, ini dia rinciannya. Hari libur nasional dan cuti bersama disepakati antara lain 1 Januari tahun baru 2020 Masehi, 25 Januari tahun baru Imlek, 25 Kongzili. Terus sampai terakhir di tanggal 25 Desember itu hari raya Natal. Ini hari libur nasionalnya ya. Kemudian di bawahnya ini cuti bersamanya. Tanggal 22, 27 Mei itu hari Jumat, Selasa dan Rabu untuk hari Idul Fitri. Kemudian tanggal 20 Desember itu cuti bersama untuk hari raya Natal ya. Oke. Kemudian kita bisa lihat tabelnya. Kita lihat tabel jam kerja tahun 2020 sesuai undang-undang. Kita ingat ya bahwa Undang-Undang 13 tadi menyebutkan bahwa bekerja itu jam kerja adalah 40 jam 1 minggu. Di pegawai negeri sipil sendiri atau untuk PNS, mereka punya aturan sendiri yaitu 37,5 jam per minggu. Bisa dibuka di PP 53 tahun 2010. Itu 37,5 jam per minggu. Jadi lebih sedikit sebenarnya. Tapi dalam perjalanannya lebih sering menggunakan 40 jam per minggu. Apa? Terserah kebijakan saja, tapi dua-duanya benar. Cuman kalau ini ya yang mengenai 37,5 jam per minggu diterapkan oleh swasta, salah gitu ya. Ini hanya untuk instansi pemerintah atau pegawai negeri sipil. Nah, kalau karyawan yang bekerja bukan sebagai PNS tapi dia misalnya sebagai honorer, TKS dan seterusnya, ya boleh mengikuti aturan ini ya, sama dengan pegawai yang lain. Tapi juga tidak salah kalau menggunakan aturan ini karena dia bukan termasuk di dalam aturan yang berlaku untuk PNS ya. Jadi bisa lebih banyak jam kerjanya ya nggak apa-apa, silahkan saja diatur. Mana yang terbaik lah. Yang penting tidak lebih dari 40 jam per minggu. Coba kita lihat semua tadi ya, sudah kita lihat kan? Nah, jumlah hari tahun 2020 maaf ya, ini belum saya rubah. 2020. Nah, ini Januari sampai Desember ini sudah ada. Nah, tahun depan ini tahun 2020 tahun kabisat, jadi 29 hari Februarinya. Nah, kemudian ini sudah ada nih, sudah saya bikin rumusnya. Ini bisa lihat di atas ya. Nah, ini ada rumusnya. Kemudian ini tidak ya. Nah, yang dia yang tidak menggunakan rumus yang ini. Jadi yang diisi adalah jumlah hari dalam tahun per bulan. Misalnya Januari tanggal 3 Januari itu 31 hari. Kemudian hari liburnya ada 4 hari Minggu gitu ya. Kemudian ada cuti bersama atau libur nasionalnya. Nah, libur nasionalnya itu lihat aja sendiri ya. Nanti di sana ada berapa tanggal merahnya. Tekan aja 2. Kemudian hari libur minggunya 4. Nah, ini otomatis terjumlah ini. Nah, ini ya. Sisanya dia otomatis sudah ya. Kemudian hari kerjanya sudah ada sendiri, sudah pakai rumus semua. Jadi setiap bulan itu kita bisa tahu berapa hari kerja efektif kita setiap bulan. Nah, total 2020 nanti hari kerjanya adalah 296 hari dari 366 hari dalam setahun. Jadi ada cukup banyak hari libur ya. Cukup banyak hari libur yang terjadi pada saat tahun depan gitu ya. Dari 396, kemudian hari 296. Nah, sisanya
18 ya. 18 ya. Jadi di tahun depan itu jumlah hari adalah 366 hari untuk 2020. Kemudian ada 296 hari kerja ya. Jadi ada berapa liburnya? Hari libur hari Minggu itu 52 hari dan hari libur nasional dan cuti bersama itu 18 hari. Kalau ini dijumlahkan sama ini, maka hasilnya adalah total 366 ya. Jadi ini hari libur nasionalnya, kemudian hari libur minggunya, dan hari kerja ya, maaf ya, hari kerja juga dihitung. Maka kalau dijumlahkan semua ini hasilnya adalah 366. Sama kan ini, lihat bawah nih, 366 sama ini. Oke ya. Nah, untuk melihat ini dia total jam kerja bulanan. Nah, ya lihat ya. Jadi setiap bulan kita sudah bisa lihat bahwa di tahun 2020 nanti bulan Januari kita itu bekerja 177,13 jam. Artinya apa? Kita tidak boleh lebih daripada ini. Kalau kelebihan itu lembur gitu kan, mestinya. Kalau kurang nggak apa-apa, nggak masalah. Artinya kan kita tidak kurang ketenagaan. Jadi kalau bisa diatur sedemikian supaya tenaganya cukup, gitu kan. Nah ini sudah ada semua. Total jam kerja kita selama setahun itu 2091,3 jam. Gimana cara menghitungnya? Nah, gitu kan. Nih contoh ya, bulan Januari contohkan. Ada 31 hari di bulan Januari, ya kan? Kemudian hari liburnya ada 4. Coba buka kalendernya. Kemudian hari libur nasionalnya itu ada 2. Jadi ada 6 hari libur di bulan Januari. Ya toh, betul kan? Ditambah berarti berapa? 31 hari efektif ya, dikurang hari libur, dikurang libur nasional, maka dia sisa hari kerjanya 25. Nah, hari kerja inilah yang dihitung. Oke, kita lihat ya. Lihat rumusnya. Nah, lihat rumusnya ya. Rumusnya adalah ya, kita lihat ya, J3 itu ini ya, 40 jam. Kan seminggu 40 jam tuh. Jadi 40 jam dikali berapa? Dikali K6, 64. Karena bulan Januari itu ada 4 minggu. Jadi 40 dikali 4. Ya kan? Nah, itu kalau 4 minggu itu 28 hari. Ada kelebihan 3 hari. Nah, 3 harinya itu tetap harus dihitung. Nah, berarti berapa? C3 ini ya. Nah, sisa harinya ya kan? Baru dikali C26. Mana C26-nya? Lihat C26. Kita ke bawah. Ke bawah ya. Bawah C26. Nah, ini dia. Kok bisa dapat 5,71? Coba perhatikan. Nah, kalau 40 jam per minggu jam kerjanya, artinya 1 minggu, 1 bulan itu 4 minggu, itu 28 hari. 1 hari itu jumlah jam kerja mingguan dibagi jumlah hari dalam mingguan. Ya kan? 40 bagi 7. Jadi itu 40 jam kan tadi dibagi 7 hari kan? Karena dia bekerja selama 1 minggu 7 hari. Nah, maka dibagi 7, 5,71 jam per hari. Ini sisanya. Ya kan? Nah, jadi sisanya adalah 5,71 jam. Karena tadi 40 jam seminggu. Nah, itulah penambahan sisanya di rumus ini. Ya kan? Di rumus ini tadi. Nah, ini ya. Rumus ini. Sehingga bulan Januari jam kerja kita tidak boleh lebih dari 177,13 jam. Oke, sampai di sana paham? Oh, belum? Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi, perhatikan betul-betul. Dalam seminggu, setiap orang itu bekerja 40 jam. Ini ya, Undang-Undang 13-nya. Kemudian 40 jam seminggu ini, kalau dihitung per harinya, maka dia dibagi 7. Kenapa? Karena 1 minggu itu 7 hari kan. Nah, jadi 40 jam ini dibagi dengan 7. Hasilnya adalah 5,71 jam per hari. Ini yang kita pakai untuk jam hariannya. Nah, ya, misalnya udah ngerti ya. Oke, ingat ya. Aduh. Kita coba contoh yang tahun 2020 bulan Februari.
bulan Februari itu jumlah harinya 29, ya kan? Ada hari liburnya 4, ya kan? Kemudian tidak ada hari minggunya ada 4, kemudian hari libur nasionalnya bersama tidak ada. Maka dia berapa jam kerja efektifnya tinggal kurangi aja jumlah hari kalender di tahun 2020 Februari dikurang hari libur minggu dan hari libur nasional, maka bisa 25. Nah, 25 inilah yang dikali berapa? Nah, 25 dikali dengan 4 kan. J3 itu yang ini ya. J3 ini 40 jam 1 minggu tadi dikali dengan K6. K6 nya yang mana? Lihat K6 nih, K6 4. Ya kan? Karena dalam bulan Februari itu ada 29 hari kerja dan 4 minggu. Jadi 3 kali 40 kali 4 berapa? Nah, 160 kan? Nah, 160 itu 28 hari. Tapi kita kan masih ada kelebihan sehari nih. Ya, betul kan? Nah, jadi seharinya berapa? Tadi sudah kita hitung dari awal. Sehari itu untuk seminggu ya 40 bagi 7 artinya ada 5,71 jam. Nah, dalam sehari. Jadi tinggal tambah saja kan? Gitu ya. 160 tambah 5,7. Hasilnya adalah 165,71 jam. Udah ya? Udah paham dong? Ya, pasti paham. Oke ya, itu dulu cara menghitung jam kerja ya. Nanti ini rumusnya ini aku akan share ya. Share di deskripsi videonya. Silahkan kamu download, sudah aku siapkan. Jadi kamu tinggal memasukkan data-datanya saja ya. Nah, ini sebagai contoh saja. Nah ya, oke. Ya, oh ya, jangan lupa nanti ada video berikutnya. Kalau masih penasaran, nanti aku akan membuatkan berdasarkan menghitung kebutuhan tenaganya, kebutuhan tenaga berdasarkan berdasarkan beberapa rumus ya. Misalnya kita mau merawat, kalau di rumah sakit ya, merawat pasien dengan jumlah tempat tidur 30 misalnya. Berapa sebenarnya sih dibutuhkan perawatnya gitu kan? Nah, dengan misalnya bornya 80% per bulan gitu kan. Kemudian tempat tidurnya 30. Nah, kita harus tahu berapa sebenarnya butuh tenaganya itu. Jadi tidak mubazir tenaganya, tidak juga kekurangan. Jadi pas gitu. Oke? Ya.